Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada pertemuan kita hari ini untuk sistem hukum lingkungan. Kita akan membahas mengenai sistem hukum lingkungan perdata, subsistem hukum lingkungan perdata. Dalam materi hukum lingkungan perdata, kita akan membahas beberapa isu penting yang merupakan instrumen dari penegakan hukum lingkungan perdata. Di antaranya adalah sistem pertanggungjawaban. Sistem pertanggungjawaban yang kita akan nanti membahas mengenai sistem pertanggungjawaban berdasarkan liability based on fault, kemudian bisa berdasarkan pada strict liability, yang kita juga absolute liability. Kemudian kita akan membahas mengenai prosedur pengajuan gugatan, seperti prosedur pengajuan gugatan berdasarkan gugatan perwakilan kelompok atau class action, kemudian berdasarkan environmental legal standing, yaitu hak gugat organisasi lingkungan, kemudian berdasarkan pada aksio popularis atau citizen lawsuit, dan hak gugat pemerintah mewakili rakyat. Nah, itu isu-isu dalam hukum perdata lingkungan yang relevan untuk kita bahas pada perkuliahan kita. Dalam pasal 87 Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 diatur bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup atau menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup, maka wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Nah, berdasarkan pada pasal 87 ini, maka menjadi penting untuk kita bahas adalah mengenai pertanggungjawaban perdata terkait dengan adanya kerugian atau akibat kerugian, baik kerugian kepada manusia maupun pada lingkungan sebagai akibat dari adanya perusakan lingkungan hidup atau pencemaran lingkungan hidup. Nah, dengan ini maka kita akan membahas terkait dengan model pertanggungjawabannya. Sebagaimana mungkin pernah dibahas atau dibicarakan di dalam hukum perdata, ya, ada beberapa model pertanggungjawaban. Ada beberapa model pertanggungjawaban. Di Belanda sendiri, ya, sebagai artinya negara yang pernah mempengaruhi sistem hukum Indonesia, ya, di mana kita kalau kita punya hukum perdata merupakan buatan dari Belanda yang masih diberlakukan sebagiannya, ya, tentunya banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang di Belanda. Artinya model dan konsep sistem pertanggungjawaban perdata di Belanda banyak mempengaruhi. Nah, berdasarkan pada model pertanggungjawaban perdata di Belanda yang menganut civil law system, itu dikenal ada beberapa model atau sistem pertanggungjawaban. Yang pertama adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau schuld aansprakelijkheid. Berdasarkan pada model ini, penggugat wajib membuktikan kesalahan tergugat. Berdasarkan pada model ini, penggugat wajib membuktikan kesalahan tergugat. Nah, tanggung gugat berdasarkan kesalahan dikenal dengan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 kalau di Indonesianya, ya. Nah, diatur dalam pasal 1365, yaitu perbuatan melawan hukum. Jadi tanggung gugat berdasarkan kesalahan ini padanannya adalah pasal 1365 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Model lainnya adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Jadi tanggung gugat atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Berdasarkan pada model ini, penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati. Berdasarkan model ini, penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup hati-hati, tetapi sebaliknya, tergugat untuk menghindari tuntutan kerugian wajib membuktikan bahwa telah cukup berhati-hati. Model ini di Indonesia diatur dalam pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 2 dan ayat 5 mengenai tanggung gugat orang tua wali
atau pemilik barang. Di model ini diatur pada pasal 1367 ayat 2 dan ayat 5, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab mengenai orang tua wali dan pemilik barang. Kemudian model yang ketiga adalah tanggung gugat atau tanggung jawab berdasarkan risiko atau risiko Aansprakelijkheid. Ya. Memang tanggung jawab berdasarkan risiko ini ada yang mengatakan bahwa inilah merupakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan strict liability. Ya. Namun menurut saya terlalu memudahkan apabila menyamakan tanggung jawab berdasarkan risiko ini sebagai tanggung jawab strict liability, ya. Karena strict liability itu memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Nah, tanggung jawab berdasarkan risiko itu diatur pada pasal 1367 ayat 3 Undang-Undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, ya. Tentang tanggung gugat majikan dan tanggung jawab pemilik gudang. Nah, jadi contohnya di Indonesia itu pada pasal 1367 ayat 3, yaitu mengenai tanggung jawab majikan dan tanggung gugat atau pemilik gedung. Pada model Amerika atau Anglo-Amerika, ya, sistem pertanggungjawaban itu dikenal adanya tanggung jawab berdasarkan liability based on fault atau tort liability. Berdasarkan pada model ini, tanggung jawab didasarkan pada kesalahan. Tanpa adanya unsur kesalahan, tergugat terbebas dari tuntutan ganti rugi. Jadi tanggung jawab ini menuntut adanya pembuktian unsur kesalahan. Penggugat harus membuktikan di pengadilan bahwa tergugat bersalah atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Model lainnya adalah Doctrine Shifting Burden of Proof. Tanggung jawab berdasarkan doktrin ini menekankan pada beban pembuktian terbalik. Tergugat untuk lepas dari tanggung jawab membayar ganti rugi wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi tergugat harus membuktikan. Ya, ini yang dinamakan sebagai pembuktian terbalik. Adanya pergeseran beban pembuktian yang seharusnya yang mendalilkan itu wajib membuktikan. Namun dalam konteks ini malah yang tergugat yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Kemudian bentuk ketiga, model yang ketiga atau sistem yang ketiga adalah res ipsa loquitur, ya, atau dikenal dengan the thing speak for itself. Ya. Model tanggung jawab ini membebaskan penggugat dari kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tergugat. Jadi pada model ini penggugat dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tergugat. Ini model, dan kemudian yang keempat adalah model strict liability. Itu model tanggung jawab ini memunculkan tanggung jawab seketika pada saat terjadinya perbuatan tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Nah, jadi berdasarkan pada sistem pertanggungjawaban atau model pertanggungjawaban baik di Belanda maupun di Amerika, ya, nah, ini ada tanggung jawab tanpa adanya unsur kesalahan. Kemudian di Amerika, di Anglo-Amerika juga dikenal adanya model pertanggungjawaban berdasarkan absolute liability, yaitu di mana mengandung makna prosedural dan material. Absolute liability ini mengandung makna prosedural dan material. Makna prosedural yaitu kewajiban untuk melakukan pembuktian adanya unsur kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkannya kerugian. Adapun pengertian material adalah penuh dalam besarnya ganti kerugian. Jadi absolut dalam arti material adalah tanggung jawab penuh dalam besarnya ganti kerugian yang mengandung pengertian bahwa pemberian ganti rugi harus sepenuhnya tanpa batas. Ya, tidak ada pembatasan, tidak ada ceiling. Ya, harus seberapa besar kerugian yang ditimbulkan, maka harus dipenuhi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkannya tersebut. Ya. Nah itu, jadi kalau di Anglo-Amerika ada 5 sistem pertanggungjawaban, yaitu berdasarkan pada liability based on fault, berdasarkan pada doctrine shifting burden of proof, berdasarkan pada res ipsa loquitur, dan berdasarkan pada strict liability, dan berdasarkan pada absolute liability. Sementara kalau di civil law, ya,
di Belanda itu kita kenal ada tanggung gugat berdasarkan kesalahan, kemudian ada tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik, dan ada tanggung gugat berdasarkan risiko atau risiko aansprakelijkheid.